Ghosting Radio. Halo Sobat Ghosting, balik lagi nih di Radio Ghosting ya. Radio yang ngejelenging gitu, tahu nggak? Nah, buat yang berkendara, ngejelenging teh eta ing gitu. Anu ceuli teh panas gitu. Jika gaang, kayak gaang gitu ya. Apa kalau munding kalau dimasukin gaang ke celinya gitu. Nah, nanti si mundingnya joget. Geli. Ya, yang lagi berkendara, lagi mau tidur, ya play aja ini ya. Kita ada di saluran on air yang lebih luas daripada radio aslinya gitu ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, protes di komen boleh, mangga. Ya. Oke. Karena ini sekian, semuanya bye. berdasarkan acan. Karena ini semuanya berdasarkan pemikiran kita aja sih. Kita tuh kan ilmuwan cocokologi gitu ya. Betul? Betul. Nah, gitu. Yang menelpon boleh nanti ke 100. Angkat, biarin aja Acan lagi, ge, ini mah tema belum dikasih tema tema lagi juga. acan. Allah Tahu nih. Akbar. Halo. Halo? Halo, Pak. Ya, kenapa? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi nelponnya. Ada yang order saya. Ada yang order nih GoFood. Anjing tuh. Ya. Sok. Ya, Liur udah. mana? Nah, yang mau nelpon, itu udah nge-set nelpon kita berarti orang si Gojek itu di 100. Nggak ada yang itu mah kemed. Cing mah tong harian Telepon ke- urang med ah, chat teh. 0809894 kali. Nah, itulah Telkomnet ya. instan. Zaman baheula. Mun nelpon ke dinya operator ngobrol itu. Iya. Ya, ini kita mau bahas sedikit-sedikit soal dunia seni ya. Yang paling kita aneh ini kenapa sih penyanyi dangdut gitu pada seksi-seksi gitunya. Poolna baradag gitu, pakaiannya ketat, Ngartat gitu. merecet gitu kan. Itu kalau mau modal mau pipis susah jadinya yang kayak gitu kan kalau merecet gitu. Nah, Apa itu kayak udah setelan wajibnya kali ya? nah itu makanya ayo kita pikirkan, kita bongkar. Kenapa penyanyi dangdut harus begitu gitu. Iya. Kita Ya kan? pikirkan secara logika. Ya, betul. Nah, fenomena penyanyi dangdut ini mesti seksi itu kayak biduan-biduan berarti ya. Apakah Rhoma Irama bukan biduan. Nah, itu mah laki-laki. Peggy Jadi Jet apa kalau bukan. laki-laki? Ini kan Jaja Miharja nyanyi dangdut. Ini bukan Iya. biduan. Itu penyanyi dangdut laki-laki mah nggak ada. Nggak ada Thomas istilahnya. Thomas Jorgi itu. Thomas Jorgi tapi merecet coy. Di bajunya ketat. Dia Ya. goyang-goyang juga. Rhoma Irama juga goyang-goyang juga, biar pakai gitar juga. Yang goyangnya tapi kan gitu, nggak Goyang sopan. erotis dia. Goyangannya goyangan laki-laki, gitarnya kayak pacul tuh. Jadi asiknya ini, kenapa asik banget gitu kalau lihat dangdut biduan yang nyanyi pada seksi-seksi, pada montok-montok. Nah, kalau emang tidak seksi, nggak menjual gitu si musiknya, kan jadinya apa ya? Jadi ada stigma musik itu haram ya karena emang looknya tuh begitu ya. Emang mungkin sih jadi haram. Imajinasi laki-laki jadi kemana aja kan? Ya, betul nggak, Met? Iya, jadi apa? Mata kita kayak yang difasilitasi gitu. Nah, itu. Padahal nggak ada niatan kayak gimana-gimana gitu. Disajikan panggungnya yang seperti itu. Ya, Kadang-kadang juga kalau misalkan ada pagelaran dangdut atau hajatan di daerah-daerah, di kampung-kampung gitu kan. Mau nonton dangdut yuk. Di mana? Di kampung anu. Penyanyinya bagus loh, seksi, montok, gelis. Datang ke sana. Bukan bilang penyanyinya bagus lah, suaranya bagus gitu. Ya, Nyanyinya enak, nggak gitu. Tapi ada yang fenomena ajaib juga. Misalkan Bang Haji Oma panggung di mana? Ya ramai juga datang gitu. Kenapa bisa begitu ya? Ya berarti kan kalau mau mau eksis nggak harus seksi. Gitu Iya, kan? berarti bisa kan? Berarti Ya. bisa gitu. Zaman dulu tuh penyanyi dangdut itu nggak seksi kayak Elvi Sukaesih gitu. Kalau nggak salah nggak seksi gimana gitu. Nggak pakai hot pants, nggak pakai rok mini gitu. Ya, Mamah Rita ya. ya. Itu mah Sadi. mamanya Raffi Ahmad. Iya. Apaan? Kirain lu tahu, gue nggak terlalu tahu brengsek aja. Mamah Rita dibawa. Bukan pedangdut. Bunda Ipet, oh. Udah Ipet. Bukan. Manajer seleng gitu mah. Iya.
Ya begitulah, zaman dulu tuh nggak dangdut dulu ada gitu, cuman tidak se ekstrim sekarang gitu, soal looknya, tampilannya gitu. Masih mengedepankan skill zaman dulu mah ya, bener nggak? Iya. Dangdut itu sekarang mah suaranya tuh lempeng-lempeng, penyanyi pop disuruh nyanyi dangdut, jadi nggak ada cengkoknya gitu kan. Kadang-kadang kalau di MP3 doang tuh lempeng gitu, emang harus ngelihat sama badan-badannya aja gitu kan di YouTube gitu, baru asik gitu. Bukan ngasih gitu, jadinya ngaceng. Dewi Persik tuh kan pedangdut. Lagunya nggak Ya. terlalu banyak, tapi terkenalnya gara-gara goyangannya, goyang patah-patah. Ya betul. Bukan karena suaranya. Inul terkenalnya goyang ngebor gitu kan. Gotik tuh. Iya. Gotik teh saha? Goyang Zaskia. gitu. Zaskia. Kenapa Tapi yang- ada satu sekarang, ada sih sekarang penyanyi dangdut yang sopan. Siapa? Itu si Lesti, sopan itu. Oh iya. Nah itu, tapi 1:1000 lah, susah gitu nyarinya. Ya. Tetap aja kayak misalkan Ayu Ting Ting juga waktu jadi pedangdut seksi-seksi juga. Iya, Yang ditonjolinya tuh tetap keseksiannya gitu. Padahal kalau misalkan mau ngejual suara ya bisa-bisa juga. Bang Roma juga ngejual suara. Jadi tuh penyanyi ngejual dangdut. suara, ngejual karya, lagu sendiri ya kan? Iya. Caca Handika mana bisa joget? Bener nggak? Iya, bener. Caca Handika lebih ke nyiptain lagu ya, banyaknya ya. Iya. Komedi sih dia mah. Si Mang Caca, aduh. Iya. Terus Joni Iskandar tuh ya, Nah, itu lumayan, itu enak-enak lagunya. Walaupun saya penggemar musik metal gitu, tapi kalau dengerin dangdut zaman dulu tuh enak coy, apalagi Maggie Jet gitu kan, yang Iya. anggur merah gitu. Anggur merah apa sih judulnya? iya anggur merah bener. Yang liriknya ini yang liriknya yang pelangi pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Itu yang mana Itu mah lagunya Peter Pan yang judulnya Bintang Peter di Surga. Pan. Iya. Cicak-cicak di dinding. Itu bukan? Bukan. Itu cicak ya. Cicak kalau di dinding ngapain? Ayo. Ya emang hidupnya di situ. Kalau dia di lantai panik dia. Iya, apa yang cicak lakuin di dinding gitu? Yang dia lakuin ya untuk ini nyari nyamuk gitu. Nyamuk kan di Salah. dinding. Kadang-kadang di dinding ada. Yang cicak lakuin di dinding itu yang pasti nyeker. Maksudnya naon sih? Ya Dia kan? nyeker. Cicak di dinding lagi ngapain gitu? Ya lagi nyeker gitu kan? Ya nggak pakai sepatu, sendal. Enggak. Yalah, begitulah. Maneh mah kemana wae liur jadinya. Soalnya nungguin Tebak-tebakan. telepon kan telepon. Ini bentar lagi ada yang telepon nih. Feeling gue nih langsung nih. Ayah gitu coba. Dah, biarin aja lah. Nanti juga Kan nomornya udah ada di-share tadi. yang pendengar teh masih bingung ya teh. Karena dangdut itu teh apa ya, nggak semuanya, apalagi Gen Z gitu, nggak semuanya suka, nggak semuanya mendalami gitu, paling selewat doang gitu kan. Iya. Kayak si ini aja, kayak Akademi Dangdut Indosiar tuh, tahu nggak? Tahu. Aing nyahona ngan si Lesti we unggul pemenang teh, teuing yang lainnya mah kemana gitu. Orang mah taunya Nasar doang KDI. Nah itu Nasar tahu. Jadi banyak kompetisi dangdut kita itu tidak melahirkan pedangdut, anehnya tuh gitu ya. Padahal kalau di telaah tuh si dangdut ini tuh salah satu musik ciri khasnya Indonesia gitu kali ya. Ya gitu kan, sampai Dangdut Akademi Indonesia Iya. itu sampai mengundang negara mancanegara gitu kan, dari Thailand ya, kayak Jirayu tuh kan salah satunya. Gildacil ya. Gildacil mah tuh dakwah itu malah lain, Oh kira itu pemilihan dangdut cilik. lain. Oh, Dangdut lain. cilik kata mah. Iya, beda lagi. Ya banyak kompetisi yang kayak gitu. Ya kita kemarin pernah ngebahas Master Chef, Udah nggak usah diangkat ya, udah biarin. Avi. Hah? Tuh kan. Angkatlah watir. Sok. Ngawalan Suara tadi gua. mah aneh, sok. Ya Halo, udah. halo, halo. Mosi. Sama siapa? Halo bang, Ya, sama Samsudin bang. Samsudin. dari Medan bang. Iya, Samsudin Ya. Medan bang. Horas. Ada Kusinaga. Horas Iya, bang. Horas. Orang mana? Kenapa? Iya bang. Orang Medan bang. Medan, Oh, iya. Medan. Bukit Tinggi ya.
Saya tinggal di Bukit Tinggi sekarang. Bang, saya lagi jenuh nih bang. Coba abang nih, mau bang Adut atau bang Kemet request deh nyanyi lagu dangdut kaliannya bang Haji Roma Irama. Bebas judulnya. Mau Taman Bunga atau Kolecer di Nuwalungan, ya terserah. Ya udah. Abang-abang aja deh. Berarti jangan ditutup dulu, tungguin dulu ya. Abang dari Medan, tunggu sebentar. Tuh, nangis di reject, coy. Malah bisa. Gimana kita mau request, dianya ditutup. Ingat pertanyaannya tadi. Ya udah, abang-abang katanya gitu kan. Ya. Bang Adut atau Bang Kemet, coba request deh lagu dangdut. Terserah lah mau siapa aja gitu. Berarti kan nyuruh kita request ya. Coba deh request katanya gitu. Nyuruh kita request. Tapi pas kita harus mau request dia nggak ada. Ya? Gimana sih? Saya mau request, harusnya gitu ya. Saya mau request. Iya. Coba deh request. Oke, kita request nih. Udah semangat. Dianya nggak ini. Bilang jangan ditutup dulu. Baru mau request lagu Bang Haji Roma Irama yang judi. Iya. Iya. Tidak. Malah ditutup. Katanya suruh request. Kalau mau nyanyi yang aslinya, ya maaf aja, susah gitu kan. Tuh, makanya tadi juga saya juga merubah lirik gitu kan, walaupun nadanya mungkin sama gitu, walaupun dan dipalas-palas sama saya juga gitu. Ini siapa sih yang makan? Suara apa sih nih? Yang Nggak tahu. Toren penuh med ini. Saya buat makan. Suaranya udah aneh-aneh. Kemarin masih noise statis, sekarang udah efek. udah di efek noise-nya ya berarti. Nah, itulah peralatan sederhana kita namanya radio dadakan namanya juga. Yang penting niatan menghiburnya tetap optimal gitu aja. Nah, kita balik lagi. Berarti kan kenapa harus seksi-seksi ini? Apakah itu adalah daya jual? Bagaimana ya? So, kira-kira gimana Matt itu? Ya kayaknya sih ini mah menurut ini aja lah. Oh, ada nelpon lagi. Nelpon. Ya. Assalamualaikum ya. Sarang saha di mana? Mana itu ngomongnya eueuh? Mesti angkat ke urang. Halo? Gak ada suaranya ini mah. Teleponnya kayaknya. Tutup. Siapa ya? Ini apa sih? Jual HP-na beli pulsa. Teleponnya rusak, Bang. Benerin dulu itu. Ya, nanti nelpon lagi ya. Ya, Bang ya. Ya, nelpon lagi nanti, Bang. Tuh. Emang orang Medan ya? Kok dipanggilnya Bang? Gara-gara tadi ada orang Medan, jadi aing ngomong Bang kemana-mana. Kenlah antep. Itu orang Medan juga. Jadi aing logat pakai Medan deh. Nanti lagi kah? Bang, teleponnya. Dan apa saha? Ke bawah-bawah. Tadi teh kumaha? Aing tanya kenapa harus seksi-seksi gitu ya? Kenapa harus seksi-seksi gitu? Ini telepon lagi apa suara jangkrik nih? Suara jangkrik gitu. Oh ya udah. Ting teleponnya ngadat itu. Coba cek angkat heula teleponnya. Halo. Password. Halo. Ya, suaranya kurang bagus, Bang. Tenggelam suaranya. Bagus. Mikrofon teleponnya kayaknya itu kecemplung gitu. Ya. Bang. Coba keluar cari sinyal. Cari sinyalnya, Bang. Bang lagi anjing. Sinyal, ya. Sinyal nih. Halo. Bang Beta. Mau ngomong apa, Bang? Selamat petang ya. Hah? Ya. Apaan? Cucu min aja. Ya. Itu sinyal. Kenapa? Sinyal studio orang, udah terbalik teh. Aing teleponnya ganti sih. Eta. Ganti ku Asia Hidayah. Teka denge. Pareman heula nelpon deui, gitu. Benerkeun eta ininya mikrofonnya benerin. Headsetnya. Saya dikasih benda ya, coba. Sekalian sama Mini ya. Kerbak. Bodoh amat. Antepkeun. Aslina. Iya teh, Bang, teh, Mas, Kang, nggak kedengeran, Bang. Rusak gitu teleponnya. Atau nggak tahu telepon saya yang rusak gitu. Tapi tadi ada yang telepon bener sih gitu. Kayaknya yang teleponnya ini sinyalnya emang lagi hujan di luar ini, susah jadinya. Sinyalnya. Wah, nggak geber. Ya udah tadi sampai mana kenapa harus seksi-seksi gitu modelnya. Iya mah menurut orang gitunya selaku penikmat lah iya mah. Kalau nggak seksi teh asal nggak rame gitu. Nggak tahu emang kebanyakan pedangdut itu mereka berawalnya tuh dari panggung-panggung daerah-daerah, panggung-panggung desa gitu. Ya. Persaingannya kan banyak. Biasanya mungkin kan di pelosok-pelosok ya dangdut mah ya resepnya teh ya.
banyaknya teh. Iya. Yang buat Hiburan hajatan-hajatan masyarakat. mana? Iya, Oh. hajatan-hajatan. Jarang Terus- kan yang hajatan-hajatan ngundang rapper kayak gitu kan jarang. Mau aya nu joget anjing. Iya. Pasti ya musik-musik daerah dangdut tuh masuknya kan musik apa ya? Musik masyarakat lah. Bisa kita bilang kayak gitu. Kebanyakannya tuh adanya tuh di pesta rakyat, di hiburan rakyat. Benar. Dangdut Jadi tuh selain- bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan sebenarnya bukan buat kalangan bawah. Karena apa? Yang nyawa dangdut itu orang kaya biasanya di desa. Iya. Iya Iya. betul. Hiburan mewah itu masuknya. Hiburan mewah. Ya kalau saweran aja kan nggak mungkin 1.000-2.000 Benar. gitu. 100.000 selip tete kayak gitu kan. Ya benar diselipkan. Iya. Nah, yang nyelipin itu kan ibaratnya ngeluarin uang 100 ribuan itu udah kayak uang receh. Berarti kan bukan orang bawah aja, orang-orang atas juga menikmati musik dangdut beserta tete-tetenya. Ya, benar. Eta Gitu. Kenapa harus seksi? Ya kalau dari segi karir ya, kalau kita sudut pandangin dari segi karir, meureun ieu mah meureun. Karena persaingannya banyak yang punya suara dangdut mungkin gitu ya banyak. Akhirnya harus ada ciri khas gitu. Ciri Iya, khas yang iya. paling gampang lewat apa? Mungkin goyangan gitu. Kalau enggak aksi panggung bisa dibilangnya gitu. Kan sampai ada tuh yang kayak dulu Trio Macan sampai kayang-kayang segala jogetnya sampai kayak break dance. Ada kan ya? itu. Saya juga Pak ini Med pernah lihat Trio Macan. Saya tuh sekali-kalinya saya tuh nggak tahu dangdut kayak gimana ya. Tapi diajak aja sama teman saya si Opik ya. Dut orang ningali itu yuk dangdut di mana? Tadi di Arca Manik. Trio Macan. Ikut we. Kebetulan panggungnya sepi Pak di situ ya. Masih sepi. Trio Macannya ada yang saya bingung ya, kenapa saya paling depan Pak sama teman saya itu. Biar lebih jelas. Nggak tahu saya teh. Tiba-tiba penuh di belakang aja. Dan saya teh sabar ngobrol sama tukang panggungnya. Jadi di depan saya teh kan ada krunya di depan ngobrol sama tukang panggungnya. Pek teh ujuk mulai Trio Macan keluar Pak. Nah di situ saya terkesima Pak sama Trio Macan Pak. Saya baru kenal di situ. Karena saya paling depan Pak. Begitu dia goyang Pak, boolnya Pak hampir dibenget saya Pak. Gitu. Itu asli Pak, fakta di lapangan Pak. Oh, kok nggak ngajak ya? Ya Bapak di mana tuh Pak? Waktu itu saya makan sama teman-teman SMA saya itu. Oh. Mau nggak mau, ya saya tuh mau ke belakang udah susah Pak. Udah we nonton di situ. Ya, Ya, nanti bergoyang Pak saja sambil lah ya. jongkok Pak. Si yang rambutnya pirang tuh Pak, yang montok banget tuh. Dia tuh bergoyang Pak di ini sama para saya teh sampai paling cuman jarak 5 jari lah sama boolnya Pak. Ngapain dia teh di banget saya gitu. Pak. Di situ saya gemeter Pak di situ. Celana juga jadi nyabok gitu. celana saya juga jadi ketat Pak di situ. Ya mungkin itu kali ya kalau misalkan di daerah gitu mah ibaratnya namanya hiburan harus enak dilihat. Jadi aksi panggungnya meureun Ya, yang begitu. harus diutamakan gitu. Energik sih Pak, bener. Terus bajunya teh Mm-mm. belang-belang teh Pak, kalau tidak macan mah. Ini emang kayak macan gitu. Cuman itu Pak, bodinya Pak nggak kuat Pak. Aduh, ini Met Iya. kuat. Ya di situ mungkin Apa, menjualnya, ini, marketingnya di situ. Coba kalau Bang Haji Oma goyang-goyang di depan muka saya kan asa aneh gitu kan Pak. Iya. Kasihan juga lah. Iya Bang kan, Mama nggak naik mungkin kuda. gitu. Naik kuda Udah dia naik nih. mah. Nah, halo, ya Ya, sama siapa? Suara teleponnya ada, orang yang nggak ada. Gimana ini? Halo? sama Endro dari Bekasi, Endro. Nyaho orang di Hendro teh saha. Teleponnya rusak, bener kan kayaknya. Beberapa episode lalu teh cai teh. Ya omehan telepon. Terbalik ieu ayeuna bener cai teleponna anjir. Ayeuna telepon loba tuh suarana we hungkul awalna ringtone ka dieuna eueuh. Cing atuh ieu operator teh saha anu ngoprek studio ieu teh? Telepon beuli atuh. Ih siga naon wae atuh. Geus mas suara teleponnya juga cocokan nih. Heeh. Nah itu operator Mang Ugi itu. Di telepon. Orang India sih eta. Ah. Ugikan. Ugi kan. Ya gitu Ya pokoknya kan, benerin India telepon punya aja. Bollywood. Heeh. Oh, Benerin entah. telepon ini loba nu telepon. Ayeuna episode ieu eueuh nu telepon kan. Ini cablak teh tuluy. Gitu.
Mereka garing kopi lorong garing. Ya, ini yang mau traktir kopi boleh linknya ya ada di sini kali. Ya, karena teleponnya rusak ya. Ampura we semuanya buat para audiens sekarang gitu ya. Halo. Ya itulah kita ngobrolin lagi. Lagi dibetulin dulu ya teleponnya. Iya mah Jangan kuduna didorok teleponnya beli anyar lah oleh diomelan lah lieur. Ya. Suarana hongkol aja telepon keliling-keliling pas diangkat eueuh nu ngomong. Iseng pertama. Ini iseng emang iya we rusak. Iya. Tapi nah kieu nya Dut. Ari di Korea ya. Di Korea juga kan seksi-seksi penampilannya gitu. Oh, yang K-pop ya, pakai rok ini ya. Tapi si audiens tuh malah kayak ih cantik, ih seksi gitu. Giliran pedangdut Indonesia pakai seksi. Wah, apa namanya? Mengajari tidak benar, tontonan kurang baik kan. Ada orang-orang yang berpikir gitu lah, ada. Gitu kan. Tapi Pak, menurut pandangan ya? Hirop deui. Halo Ya. Nah, iya soran ya kan. Geus dioprek ku si Mang Ugi. Nya, Ciugikan tuh. Orang India segala bisa. Iya, sabar. Bener kompor ge dialung-alung heula. Siapa Saya namanya? Parto, Mas. Parto Iya. Partoman, Mas. Partoman. Dari Iya. Jawa Tengah. Iya, Oh, Mas. Jawa Tengah. Yo, Ini- monggo. Iya. Betul banget, Mas. Ini kok gue denger ini kok menjudutkan penyanyi dangdut gitu ya. Padahal penyanyi dangdut itu cari nafkah loh, Thomas. Bukan karena penampilannya hanya seksi saja, tapi Kalau kan cari itu ikan adalah pemancing. daya tarik. Eh. Itu adalah salah satu trik promosinya begitu, Mas. Jadi tolong ya, jangan merendahkan penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu mulia. Kadang penyanyi dangdut itu memelihara mekondo yang gak punya kerjaan ya, Mas. Ya. Jadi saran saya jangan terlalu merendahkan penyanyi dangdut gitu, Mas. Itu saja dari saya, Mas ya. Ya. Semoga channel Mas ini terus berkembang. Begitu ya. Terima Ya. kasih. Ya, monggo. Mau kemana monggo aja. Nah, itu. Eta mah jika nama anu ieu tah anu punya IO dangdut. Kalau Orkes. misalkan kita punya orkes, kalau misalkan kita lihat videonya tuh main musik teh, teng 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 teng. Iya, naga suara. Tanu gitu kan. Aduh, Keren, jadi gini Mas Parto, saya itu tidak menyudutkan, malah tadi saya Cynthia terima- baby. Nah, lihat trauma macan aja, saya mah jadi suka gitu sama dangdut ya, karena emang iya, pengalaman. bool lagi, bukan bool apa namanya, ya itulah menarik gitu ya, Bujur. bentuknya gitu. Begitu. Ada Menarik fungsi ya. bulu tina bujur. Mungkin itulah yang saya pikirkan. Dangdut modern itu lebih menarik ke ininya, aksi panggungnya. Nah, itu yang kadang jadi polemik gitu. Tapi kalau udah menyaksikan banyak, buat laki-laki mah oke-oke aja gitu ya. Cewek-cewek ini yang pada nggak suka, ya iyalah, itu mah tontonan laki-laki jadinya gitu. Ya, itu kan wajar. Wajarnya tuh kayak gini. Kalau misalkan si dangdut banyak ditonton sama lelaki gitu ya. Ya karena kan mungkin seksi-seksi. Terus lelaki kan pada suka. Normal lah kalau misalkan lelaki suka sama yang seksi-seksi kan normal dong berarti gitu kan. Ya, betul. Yang jadi marahnya mungkin si para pasangannya itu. Aki-aki datang, Iya. ini ngambek gitu kan. Ya. Beres nyawer, dijewer, kita balik gitu kan. Ya, itu begitu. Jewe sarungna ngaceng gitu, ketingali. Iya. Gitu-gitu. Ya, mungkin itu hiburan, tapi kalau kuat iman ya nggak usah naik panggung ikut joget sambil nyawer lah. Ya. Ya mungkin kalau yang nggak suka sama seksi-seksiannya, yang nggak suka aksi panggungnya, bisa ngedengerin lagu-lagu dangdut gitu kan. Lagunya aja bisa lewat Nah, problemnya aplikasi ini gitu. tuh si penyanyi dangdut yang seksi-seksi ini kadang tidak punya album. Itu. Ya karena mereka lebih ke entertain aksi Ya, panggung jadi- gitu. Menjualnya live performance aja ya, gitu kan. Iya. Lagunya mah lagu batur ya saha gitu, nu dibawain cover-coveran gitu. Kadang lagu pop dijadikan dangdut kan nu kitu ge loba. Ya, dikoplo-koplo tuh. ya. Koplo mana? Sia nu koplo gitu. Koplok itu beda lagi. Cuma yang mana med. Ya mungkin itu jadi berarti salah satu trik marketing di dunia seni dangdut modern mungkin ya. Ya, untuk ininya, untuk apa namanya? Aksi panggung lah. Live-nya langsung. Gitu. Tapi yang Tapi kalau lebih yang Apa? ini med apa ya kayak Celesti aja, dia tuh effortnya emang lebih gede banget berarti ya, harus audisi,
terus bikin channel sendiri mungkin untuk nge-up dia sendiri kayak gimana, sampai sebesar ini tuh effortnya tuh gila-gilaan karena dia adalah pendangdut yang sopan gitu. Iya. Ya mungkin kalau pengen jadi pedangdut yang normal, bisa dibilang punya album atau ya pedangdut gitulah ya, yang sopan gitu ya. Iya. Mungkin jauh lebih effort gitu. Sedangkan kan balik lagi kayak si Pak siapa tadi yang nelpon tuh? Parto. Dia teh? Partoman. Si Pak Parto bilang itu juga lagi nyari uang, nyari nafkah. Ya karena kebutuhan uang itu akhirnya banyak yang memilih aksi panggung yang lebih energik gitu. Ya, lebih seksi. instan juga sih sebenarnya. Iya. Karena nyari uangnya jauh lebih mudah daripada harus merintis jadi artis dangdut, bukan penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut belum tentu artis kan? Betul nggak? Betul. Iya. Tapi kalau artis udah tentu dia penyanyi. Gitu. Nah, ingin heula tuh dari tadi ngobrol. Tah. Wah, aja heboh ieu mah, ieu mah sampo bongkar. Diomean gandeng teuing jadina. Halo. Sareng saha ieu? Ya, halo. Halo Paman. Saya mau nanya, saya. ini sama Siti di Bandung. Iya. Saya mau nanya. Bukan. Oh, kebalik ya? Bukan. Paman mah gitu aja. Aku Nur Fatimah. Nur Fatimah. Dari Banjarmasin. Banjarmasin. Nur siapa? Ya, Nurdin. Banjarmasin. Kalau Entop. nanti biasanya nih kalau penyanyi dangdut tuh kalau pengen jadi artis terkenal, latihan lesnya di mana ya? Terus Latihan apanya? biasanya biaya latihan lesnya berapa ya? Mau nanyain kontrakan gak sekalian? Boleh deh kalau untuk Isi. daerah di Kalimantan, di Samarinda di mana yang murah ya? Itu dekat iya. dekat Angkal Mutu tuh. Ada yang kosong. Iya tuh, ada yang kosong deket Angkel Mutu. Angkel Mutu dipromoin mulu. Gitu. Kontrakan Sampai ini Angkal Mutu. deket Darmo, Bebek Darmo tuh ada. Oh, sebelah Bebek Darmo ya. Nah, untuk nyari tempat kursusnya, coba main ke Bandung. Ke daerah pada suka gitu kan. Oh. Deket Terminal Cicahe. Goblok ya. Di situ ada Indomart. Ya, Nah, di pinggir pintu Indomart itu ada pamflet pendaftaran kursus dangdut. Coba langsung cek aja ke situ ya. Jauh-jauh tuh. Ini tempat kursusnya tuh namanya Gelora GPD gitu. Iya. GPD Record. GPD itu singkatan apa? Gede bujur dong. Ya, itu. Selain kamu dilatih skill teknik vokal, kamu juga nanti diolahragakan bujurnya gitu. Dengan nge-gym jadi ya. Soalnya kan modern sekarang itu bentuk badan itu lebih memungkinkan untuk menjadi penyanyi dangdut yang lebih instan, walaupun tidak terlalu terkenal kayak Lesti Kejora atau Inul atau apa ya gitu. Iya, Tapi lebih cepat menghasilkan uang, walaupun uangnya tidak sebanyak bintang yang gede gitu ya. Tidak Gitu. long lasting biasanya kalau udah kayak gitu tuh. Ya, tak bedanya kenapa di Korea juga seksi gitu, karena mungkin bentuk badannya ya. Kalau Korea itu kan tulang-tulang semua Pak itu ya, pakai med. Iya. Kebanyakannya begitu gitu, tidak ada lemak-lemaknya itu, tidak ada yang juicy-nya. Kalau bahasa perhotelan tuh, nggak ada yang Ya, juicy-nya mungkin itu. selera orang Korea sukanya yang gitu ya, yang Ya. tulang belulang gitu. Tulang-tulang kecil-kecil yang kadang makan kadang enggak, kayaknya itu mereka gitu kan. Kayak lagunya Slank tuh yang tulang. Ada Yang gimana? yang kamu kurus tinggal tulang begitu. Perasaan bukan begitu Pak itu. Gimana? Cepat pulang itu Pak, cepat pulang nanti harusnya itu. Salah. Ya begitu yang ya mungkin. Tapi kalau misalkan si Korea itu montok Pak, kayaknya lebih ini Pak, pakai med lebih semua masuk Pak, kalangan aki-aki juga kayaknya nonton gitu. Iya. K-pop itu ya kan udah Cuma seksi, jarang sih montok. kalau Korea mah kayak gitu. Yang montok-montok itu jarang. Ya karena pola mereka katanya hidup sehat, hidup diet ketat Pak, kalau si K-pop Pak. Jadi kayaknya kasihan Pak, punya uang banyak K-pop tuh ya, miliaran tapi nggak pernah ngerasain KFC Pak. Oh, kasihan banget. Iya. Padahal enakan itu juicy Pak. Emang berlemak sih gitu, tapi mereka menghindar lemak. Berarti mendingan kayak penyanyi dangdut di kita ya, nggak ada pantangannya gitu. Iya, Makanya baju makan, badannya juicy kayak gitu, nggak ada pantangannya. Juicy. Iya nggak ada Iya. pantangannya Pak. Lebih juicy. Lebih ini Erek Pak. dahar dong. Lebih bergetar Pak gitu. Iya, vibratornya lebih menggema gitu ya. Iya, tapi kalau kelebihan nanti kayak Toren Pak. Nggak gitu juga. Iya juga sih. Nanti boro-boro mau joget Pak. Ngebros itu dari panggung Pak. Tapi kan
enaknya tuh mereka nggak dibatasi makanan kayak di Korea, masih ibaratnya Ya. capek-capek, abis itu dia mau makan apapun lah terserah dia, mau Ya, KFC, ya, McD, benar. tar aja kabel jojodok segala baik gitu kan Bener. di dahar. Ini senamnya kan beda Pak. Kalau Korea itu kan diet ketat dengan Iya. nge-gym gitu kan. Senamnya Kalau depan di kita geria tuh ya. nggak diet tapi nge-gym Pak. Di kita tuh kayaknya pedangdut seksi itu tidak diet tapi nge-gym Pak untuk menjaga bentuk tubuhnya. Sepertinya itu. Dari Oh, aksi si performanya besar-besar. juga dia udah banyak keluarin keringet juga sih. Iya, jungkit Nyanyi udah balik capek, Pak. tambah lagi goyang-goyang gitu. Belum Nah, lagi ada yang loncat dari pohon kelapa. Nah. Ya. Hello. Halo. Pakai bahasa Inggris lah. Hello. Halo. Ya, Halo, Mang. Yuk, Ya. Mang. ya Mang, kenapa Hadir, Mang? Mang. Alhamdulillah sareng saya Abi Udin Kolbak Udin di Kolbak. Garut. Iya, Mang. Nyawakeun Kolbak Kondisi berarti kita ya. sehat. Untuk oge sih, Mang. Eta mah ieu hungkul non namina teh. Lanian. Panggilan hungkul, nama panggilan. Oh, nya itulah gua tuh. Landian ya. Ya. Tah, Mang, ieu mah aduh lamun bahasa Inggris nama out of topic ya, Mang. Lain, Mang, Ya. ai ti ieu ti Garut hayang ka alun-alun Bandung. Naik angkot naon heula, lun ti dieu naik bus naon gitu, Mang. Engke turun di terminal naon. Terus naik angkot naon ya, Mang ya. Hayang Aduh. ulin ngasaan ka alun-alun Bandung. Gitu, Mang. Aduh, Ulun iya. bisa mah nya, bere nyaho nya, Mang ya. Nya sok. Ya, nuhun ya, Mang ya. Sehat-sehat ya, Mang ya. 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 Tuh. Nah, met tiap siaran teh da aya we nu teu cerek teh gitu. Ya. Nu nelpon. Nyamun hayang ieu Mang, Aisyah hidup di mana sih Google Map di aya atuh. Tinggal naik Tapi dia kereta, pengen- tinggal naik naon itu naik kuda atuh, mun dina naik munding bisa kan kadinya. Nah, Wah, jadi tinggal ada beberapa opsi tuh, naik kereta bisa gitu Ya. kan. Bis eta Naik Budiman munding. tuh bisa. Ini yang Atau Budiman Batman. bisa, Prima Joso biasa, Nah, Doa Bunda bisa hampura aing bekok. gitu. Baik, bau-bau di mana iya. Mulek studio mulek. Tapi lamun hayang hemat mah bisa naik JNE. Gitu. Paketkeun maneh teh 8.000 Ya. kan. Nepi pakai JNE. Terus mun ulin ka alun-alun Bandung, karek naon? Eta teuing si eta. Alun-alun Bandung mah kitu we alun-alun. Nya, dari alun-alun Bandung mah teu bisa medar, teu bisa. Mau balap Japati ini alun-alun di eta Masjid Agung. Mau domba ngangon di ditu. Carekan. Cek domba teh air mah teu bisa di dahar anjing da air baju kot plastik. Ada ini mun di alun-alun tong mau Japati kalepek kan. Ya begitulah ya, namanya pendengar ya ada we gitu yang normal ada yang tidak gitu ya. Ya, namanya juga hiburan kan gitu. Ya ini yang seputar perdangdutan berarti fixnya pemikiran kita nih ya. Ya itu adalah argumen bagian pribadi. Berarti itu hanya trik marketing untuk ya seperti SPG. SPG kan kenapa harus pakai rok mini gitu kan? Kenapa nggak ada yang pakai ini daster gitu? Kan? Pakai jaket kulit. Pakai daster mah pakai daster, Dut. Ah ento oge. Mm-mm. Aya tadi nu jual daster di Gasibu teu make daster. Ya emang teu make, mah SPG Yakul make Yakul. Ada tulisannya Yakul, SPG Yakul mah. Terap ya. Ya kayak Kamu SPG ada kan. telepon deui teu? Iya teh. Ting antepkeun lah. Antepkeun we nya. Heeh. Kayak SPG itu kan ngejual produk dengan pakaian yang seksi-seksi yang minim-minim gitu kan, yang cantik-cantik gitu kan. Dan ulah gedik mah, kita gitu tuh profesi yang kayak gitu teh suka ini, pedangdut yang seksi, SPG cantik-cantik gitu kan. Yang ulah gedik tuh kasihan gitu. Yang terlahir hitam apa gitu. Tapi rezekinya sekali ketemu itu bisa nikah sama bule. Iya, selera bule emang Ya. unik ya. Ya ibaratnya menurut kita biasa aja belum tentu kata orang lain itu biasa. Bisa jadi kata orang lain itu buruk gitu loh. Lah, gimana sih? Diheukeun deui. Main Ya gitu, kaca iya sekarang iya udah efek beda beda lah. aja omongannya koplok ya benar. Namanya selera kan nggak bisa dipukul sama rata, nggak bisa. Ya ada we gitu kan yang kata kita jelek bisa kata orang lain gitu yang jauh itu bagus gitu. Ada yang kata kita bagus kata orang yang jauh itu jelek. Itu kayak di India ta, si lalakina misalkan mau nyari perhatian cewek, ada yang sampai salto segala gitu kan.
terus ada yang joget-joget gitu. Yang mungkin menurut mereka di sana itu keren gitu. Ya. Tapi menurut kita ya itu malu-maluin gitu. Tapi mungkin kata negara lain gitu ya, kata negara lain. Kelakuan kita yang di sini, mungkin kata negara lain, norak gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin. Karena perbedaan kultur gitu. Sekarang kalau yang salto-saltoan, misalkan di India teh cowok-cowoknya mau narik cewek itu salto-saltoan. Katakanlah yang salto-salto itu ganti bukan orang Indianya tapi orang orang Jepang atau orang Korea atau orang Amerika. Pasti jadinya kayaknya kelihatannya lebih bagus gitu ya. Nah, sama salto gitu. Sama salto, cuma bedanya gini, Dut. Kalau saltonya dilakuin sama orang yang biasa aja, jatuhnya gini. Ih, apaan sih? Caper banget. Tapi kalau saltonya dilakuin sama orang yang ganteng gitu, wih gila keren parkur. Nah, bener. Gitu. Nah, itulah beda, gitu. Apa sih gara-gara looknya seperti apa, daya tariknya seperti apa beda lagi gitu. Ya kayak seperti kasus kayak di dangdut seksi ini tuh. Kayak gitu kan. Ya kalau emak-emak yang nyanyi gitu kan udah suara pas-pasan gitu, emak-emak nyanyi. Pakaiannya serba gombrang gitu. Kadang-kadang kan cuma ibu-ibunya aja tetangganya yang nonton gitu kan. Jadi ya namanya hiburan mah kan harus bisa nge-cover semua segmen. Ada segmen yang suka live perform yang energik, ya mungkin ada yang joget-joget. Ada yang suka performnya itu biasa mengandalkan teknik suara. Ya. Ada yang kayak Lesti gitu ya, kan. Ada segmennya. Segmennya beda-beda, punya penggemarnya masing-masing lah. Ya, betul. Ya, effort penyanyi dangdut itu benar-benar luar biasa. Selain kalau mau dicap penyanyi dangdut yang sopan-sopan, yang beradab, ya jalurnya mungkin sekeras ini, effortnya sekeras si Lesti, betul ya? Iya. Audisi yang resmi, yang kayak gimana gitu kan, profesional gitu, melatih skill suara, melatih skill sekolah, menjauhkan yang namanya dangdut seksi gitu. Tapi bisa jadi ada yang misalkan, aduh teknik aku biasa aja tapi look aku oke, badan aku putih, kulitnya badan aku semok gitu. Iya. Ya paling jalurnya ke situ-situ lagi, ke dangdut yang yang lebih menengah ke bawah gitu. Tapi duit juga lumayan gitu. Ya ujung-ujungnya mah mau ngejual teknik suara ataupun dengan ditambah goyangan, ujung-ujungnya mah sama-sama nyari duit. Iya. Nggak ada yang beda gitu. Cuma emang segmentasinya aja yang berbeda, teknik marketingnya aja yang beda gitu. Masalah laki-laki nggak boleh ngelihat kuat iman atau gimana ya. Kalau kuat iman mah ya nggak usah datang ke tempat dangdut lah gitu. Kalau pengen masalahnya kelar, takut dosa, takut apa, laki-laki gitu dangdut seksi nonton takut dosa gua, takut gimana ya, tinggal nggak usah datang aja gitu. Dunia tuh akan seimbang kalau emang misalkan yang kelakuannya gitu ada, yang kelakuannya gini ada, emang harus ada. Dunia mah nggak bisa lempeng ya, semua. Harus gitu. ada. Iya. Akhirnya gesan not. Yuk. Nah ya deui, ngangkat lah we. Sok sekali deui. Halo kakak-kakak. Iya. Bencong ya mah ya. Aku sama Rita di sini. Rita. Siapa? Aku mau berbagai ini aja ya, opini tentang penyanyi dangdut, boleh nggak? Boleh. Nih, ini teh seus atau abang atau emang atau gimana? Bebas sih, kalau aku senangnya bebas. dipanggil kakak aja. Oh iya. Kakak aja? Oh iya boleh. Iya. Baca taman lawang. Jadi yuk. sih menurut aku tuh ya, kenapa penyanyi dangdut sekarang tuh pada seksi-seksi? Karena aku juga nge-manajerin penyanyi dangdut cilik gitu ya kakak. Jadi ini tuh pengaruh dari persaingan antar penyanyi sih yang aku alami tuh. Kadang persaingan ini susah sih kalau misalkan udah berpenampilan fisik menarik, seenggaknya kita harus tampil seksi gitu. Ada misalkan yang berpenampilan cantik, nggak seksi, tapi tetap aja bagus di panggung. Bisa kalah loh sama orang yang biasa-biasa aja di make up tampil seksi. Terus kalau kata aku sih ya, itu karena ada persaingan antar ini aja ya, antar penyanyi. Makanya kenapa sih penyanyi dangdut pada seksi-seksi? Mungkin kata aku lebih ke situ aja ya. Aku cuma ngasih berbagi opini aja ya kak ya. Jangan no offense ya kak ya. Oke ya kak ya, thank you ya kak. Terima kasih opininya. Siapa tadi itu Mince? Mince. Ya opininya ya boleh berbagi opininya boleh. Tidak kita tepis karena itu emang opininya. Gitu. Biarkan saja. Ya. Namanya opini mah bebas lah. Punya siapa betul. aja. Bersuara boleh gitu, nggak apa-apa. Masa ya udah demokrasi tapi masih dibungkam, kan nggak lucu. Betul.
Ya, itu ya. Yang penting mah jangan kedodoran aja ya. Iya. Main pinggir-pinggir jurang, seksi-seksian, ya oke-oke aja menurut. Kalau itu emang dibolehkan, tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum, ya nggak masalah itu kan. Ya, itu sih. Lagi bukan kriminal tidak masalah. Ya itu mah hanya hiburan sih. Ya kalau kayak kita nonton wayang juga kan cuma pakai sarung doang ya. Mm-mm. Tapi dah eta mah boneka. Golek eta mah. Erek goyang kumaha ge bae. Wayang. Ya paling segmen kita sekarang segitu aja ngebahas dangdut. Boleh protes, boleh tidak setuju di kolom komentar, enggak dicoret-coret. Ya. Nah kalau yang mau jawab pertanyaan boleh nih jawab di kolom komentar. Pertanyaannya, apa fungsi dari bulu pantat? Nah itu kita. Bener aja fungsinya Dut. Kayak kita Tapi bahas. sebenarnya semua itu ya itulah. Ya. Iya. Nah, itu jadi judulnya. Bulu bool. Fungsi bulu bool. Ya. Ya maaf kalau ada salah-salah kata, kita akhiri aja. Boleh subscribe, like dan komen. Oke? Yuk. Assalamualaikum. Yuk. Ghosting Radio.